Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah. Ma'asyiral muslimin, ikhwanu fid din wal akhwatu fillah, rahimani wa rahimakumullah, wa azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, mari senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita sangat banyak. Karunia Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita tidak terhingga, tidak bisa kita nilai, tidak bisa kita menghitungnya. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Apa saja dari nikmat yang kalian terima, yang kalian dapatkan, fa minallah. Semua nikmat itu adalah pemberian, adalah karunia yang datangnya dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat An-Nahl ayat 18 Allah juga mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian mau menghitung, mengkalkulasi nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Maka ma'asyiral muslimin, ikhwanu fiddin, saudara-saudaraku seagama dan saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus ingat ini. Kemudian dari nikmat yang begitu besar, yang sangat banyak tersebut, nikmat yang paling agung, yang paling besar dari nikmat itu semuanya adalah nikmat Islam. Barakallahu fikum. Dan ini harus kita terus sadari, harus betul-betul hadir di dalam diri-diri kita. Maka insya Allah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita meskipun dalam kesempatan yang singkat akan membahas sebuah kitab tentang kutaib, ya, tulisan kecil yang membahas tentang fadlul Islam, keutamaan Islam, keutamaan Islam. Kenapa ini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala harus betul-betul terus kita sadari, harus terus ada dalam pikiran kita, dalam hati kita, akan besar agungnya pemberian ini, nikmat ini. Karena ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Kalau seorang tidak mengetahui nikmat, bahkan tidak kenal dengan nikmat yang paling besar, ini yang menjadikan orang tersebut meremehkan nikmat tersebut, bahkan naudzubillah mengingkari, mengkufuri nikmat tersebut. Yang ini menjadikan kecelakaan dan kehancuran dia, baik itu di dunia maupun di akhirat. Maka kita harus betul-betul memahami ini. Ini kadang-kadang orang banyak menilai, banyak menganggap bahwasanya nikmat itu hanya berurusan masalah dunia. Kalau panennya bagus, alhamdulillah dapat nikmat. Kalau jelek lagi diuji. Atau yang semisalnya, kebanyakan orang menggambarkan seperti itu. Maka ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita harus memahami hal ini? Karena memahami, mengetahui nikmat yang paling agung ini, pertama akan memberikan beberapa manfaat yang sangat besar bagi kehidupan seorang, terutama dalam kehidupan kita di dunia ini. Karena kita ketika membaca Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan tentang sifat daripada sifat-sifat ibadur rahman, sifat dari sifatnya hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mereka yang berjalan di atas muka bumi ini dengan tenang, tidak terburu-buru. Sampai kita berjalan mau menuju masjid saja, seandainya kita misalkan sampai 100 meter lagi kita sudah dengar imam sudah takbir, boleh nggak kita lari? Nggak boleh. Berjalan dengan tenang. Wa ma adraktum fattabi'u wa ma fatakum fa'atimu. Apa yang kalian dapatkan ikuti, apa yang kalian tertinggal darinya sempurnakan. Tapi perhatikan ayat Allah Subhanahu wa taala yang lain. Ketika berkaitan dengan masalah akhirat, masalah kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah? Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardh. Bersegeralah kalian menuju ampunan Rabb kalian dan mencari surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Maka dalam amal-amal soleh tersebut, mereka orang-orang yang beriman berlomba-lomba. Lalu pertanyaannya, Pak, Bu, anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara kita berlomba-lomba? Apa taklimnya pada maghrib kita hadir di sini nunggu dari habis asar? Bersegera asar. Nunggu dari apa? Habis asar. Dijelaskan para ulama kita, cara untuk kita bersegera dalam kebaikan itu yang pertama adalah dengan kita terus-menerus menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Mengapa demikian? Dikarenakan kita hidup di dunia ini sebentar. Sepanjang-panjangnya orang hidup di dunia, mati apa enggak mati? Mati. Orang yang paling sehat, bahkan ahlinya kesehatan, sudah dokter, spesialis lagi, gurunya spesialis lagi, mati juga. Jadi kita hidup di dunia ini sebentar. Yang kedua, kita hidup di dunia ini sudah sebentar, nggak tahu kapan kita mati, ya kan? Tapi pasti mati, tapi kita nggak tahu kapan itu mati. Maka kita harus terus menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka diriwayatkan dari Imam Al-Dhahabi
rahimahullah taala, beliau menceritakan tentang bagaimana dulu generasi terdahulu mereka berlomba-lomba dalam kebaikan dan terus dalam kebaikan tersebut. Mereka tidak pernah terlepas dari satu kesempatan, satu langkah, kecuali di situ ada nilai-nilai kebaikan. Jadi terus beramal soleh. Diriwayatkan dari Imam Adzhabi bagaimana seandainya orang dulu dikatakan besok kamu mati, mastazada min amalihi syai', tidak butuh tambahan lagi amalannya. Karena apa? Sejak dari dia bangun tidur sampai tidur kembali, semua aktivitas, semua kegiatannya, sampai katakanlah kerja dalam masalah dunia, apa yang dia cari? Dunia dia jadikan dalam rangka untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap tarikan napasnya, setiap langkah kakinya, setiap gerakannya, tidurnya, semuanya bernilai ibadah. Ini yang pertama, cara tadi apa? Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Kemudian yang kedua, kita itu harus bisa mencari, membedakan waktu-waktu tertentu untuk amalan-amalan yang utama tertentu. Kalau dalam istilahnya para ulama ada namanya ibadatul waqti, ibadah yang berkaitan dengan waktu. Contohnya, misalkan kita sedang baca Al-Quran. Ibadah apa bukan ibadah, Pak? Ibadah. Satu huruf pahalanya berapa? 10 kebaikan. Itu bahkan dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Tapi apa? Ketika dikumandangkan adzan, masuk waktu adzan Isya, mana yang lebih utama? Terus baca Quran atau jawab adzan? Menjawab adzan. Meskipun baca Al-Quran utama, amal yang soleh, tapi yang lebih utama waktu itu adalah menjawab adzan. Maka harus tahu, Al-Qayyis, orang yang cerdas itu bisa membedakan mana ibadah yang utama, al-mafdul, dengan ibadah yang lebih utama. Ini yang harus kita cari dan harus kita upayakan dalam rangka kita wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Kemudian yang ketiga, cara kita bersegera dalam kebaikan itu adalah dengan mencari, mengupayakan bagaimana amalan-amalan kita ada di antaranya yang kita akan terus mendapatkan pahala tersebut meskipun kita sudah tidak lagi berada di atas muka bumi, atau yang dikenal dengan amal jariyah. Bukankah Nabi kita mengatakan idza matal insan, kalau seorang itu meninggal dunia, inqata'a amalu illa min salas, kecuali apa? Dari 3 perkara. Shadaqatin jariyah, harta yang kita miliki itu loh, ada di antaranya yang kita sedekahkan untuk bangun masjid, untuk para thalabatul ilm, untuk amalan-amalan yang masih kita harapkan selama masjid ini dipakai, kita ikut andil di sini. Meskipun kita sudah meninggal dunia, kita masih dapat pahalanya. Aw ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang diamalkan. Bagaimana kita mengajar? Tidak bisa mengajar bagaimana kita mengupayakan tempat belajar. Bagaimana kita mengupayakan supaya anak-anak belajar ini lancar, bagus. Semuanya ini, apa yang menjadikan ini semuanya? Ketika anak-anak yang belajar tadi mengamalkan ilmunya, mendakwakan ilmunya, meskipun kita sudah tidak di atas muka bumi ini, pahalanya terus kita dapatkan. Nah ini, awaladin salihin yad'ulah, atau anak soleh. Maka di sini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betul
kita harus betul-betul di dalam masalah amalan-amalan akhirat tidak boleh kita santai, bersegera. Dan makna bersegera diantaranya 3 kali atau 3 hal tadi, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Dan diantara pondasi itu semuanya berangkat dari sabda Nabi SAW, Rasul amri al-Islam. Pokok dari semua urusan yang menjamin kebaikan, kebahagiaan, kesuksesan seseorang adalah Islam. Maka kita harus betul-betul berupaya memahami nikmat terbesar tersebut. Karena seorang ketika dia memahami hakikat dinul Islam, keutamaan agama Islam, maka dia akan mendapatkan sekian banyak kebaikan dan sekian banyak manfaat. Yang pertama, ketika dia mengetahui dan memahami akan hakikat dinul Islam ini, maka ini akan menjadikan dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak henti-hentinya, bahwasanya kita diberikan nikmat Islam, diberikan nikmat iman. Itu adalah nikmat yang terbesar. Terus kita syukur. Bagaimana cara mensyukuri keimanan atau nikmat Islam yang Allah berikan kepada kita? Bagaimana caranya? Dengan terus mempelajari, memperbaiki kualitas keimanan kita dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan mempraktekkan, mengamalkan syariat Islam pada diri kita, pada keluarga kita, pada masyarakat kita. Ini makna mensyukuri nikmat Islam. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surat Saba ayat yang ke-13, i'malu ala Dawuda syukron. Beramalah wahai keluarga Daud di antara bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setelah kita tahu Islam adalah nikmat yang paling besar, kita kenali ini, kita hadirkan dalam diri kita, kita syukuri. Bagaimana cara mensyukurinya? Kita amalkan. Sholat kita bukan sekedar sholat-sholatan, wudhunya bukan sekedar wudhu-wudhuan, ibadah-ibadah yang lain juga seperti itu. Tapi kita amalkan, kita praktekkan Islam itu dalam kehidupan kita. Ini makna mensyukuri nikmat Islam. Nah ini. Kemudian yang kedua, kita mengetahui, mempelajari hakikat dinul Islam akan menjadikan kita, membantu kita atau menolong kita untuk bisa tetap, untuk bisa istiqomah, untuk bisa mati di atas Islam. Maka kita tahu dulu Bilal ibn Rabah, farsabiqunal awwalun. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempertahankan Islam, mendakwahkan Islam, bukan hanya berkorban harta, waktu, tenaga, bahkan banyak di antara mereka yang rela berkorban apa? Nyawa. Karena Islam ini adalah nikmat yang harus kita perjuangkan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian sekali-kali mati, kokohlah kalian, tetaplah kalian sampai betul-betul apa? Kalian menghadap Allah dalam keadaan beriman. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah sampai datang kepada kalian al-yakin, yakni kematian. Nah ini. Maka kata Imam Ibnu Katsir, man asya ala syai'
mata fihi. Siapa yang hidup di atas sesuatu, insya Allah dia akan mati di atas sesuatu tersebut. Siapa yang hidupnya sungguh-sungguh dalam mengamalkan Islam, mempelajarinya, mempraktekannya, besar harapan kita Allah Subhanahu wa taala akan mewafatkan kita dalam keadaan Islam. Nah, seperti itu. Ini yang kedua dari manfaat kenapa kita harus mempelajari, memahami nikmat Islam. Baik. Kemudian yang ketiga, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik yang bawa pensil, bawa buku, dicatat ya. Dicatat. Baik, yang ketiga, seorang yang mengetahui dengan dia belajar tentunya tentang hakikat, tentang keutamaan, tentang fadilah agama Islam, maka akan menjadikan seorang itu semakin kuat, semakin semangat ketika menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, ketika meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam sebuah risalah dijelaskan di antara kewajiban seorang mukmin ketika mendengar ayat Allah memerintahkan tentang sebuah perintah atau hadis Nabi SAW memerintahkan tentang suatu amalan, yang pertama harus kewajiban yang pertama harus ada pada dirinya adalah dengan cara dia memahami perintah tersebut. Yang kedua, setelah dia pahami, dia cintai. Kenapa? Islam ini, syariat Allah ini tidaklah memerintahkan satu amalan kecuali amalan tersebut akan membawa dan menjadikan seorang yang mengamalkannya mendapatkan kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Bayangkan kita mengamalkan satu amalan yang amalan tersebut akan mendatangkan kebaikan. Senang atau enggak senang? Semangat atau tidak semangat? Semangat. Ini keutamaan kita mempelajari dan mengetahui keutamaan agama Islam. Jadi ketika sholat enggak akan malas-malasan. Sholat itulah yang menjadikan semua pekerjaan kita, semua urusan kita ditolong dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Wasta'inu bisabri wassalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat, bukan sholat yang jadi beban. Maka sifatnya orang munafik gimana? Wa idza qamu ilas salati qamu kusala. Orang munafik itu berdiri untuk sholat, sholatnya malas. Seolah-olah apa? Beban, nggak ada semangat, karena dia tidak memahami semua perintah Allah. Meskipun kadang-kadang kita rasakan berat, akan membawa kebaikan di dunia dan di akhirat. Maka seorang yang mengetahui keutamaan dinul Islam, dia akan beramal dengan sungguh-sungguh. Dia cintai perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Nah ini. Kemudian juga kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang selanjutnya, di antara manfaat, karena mengetahui manfaat itu perlu, Pak. Kadang-kadang orang kenapa dia semangat menggunakan suatu alat? Karena dia tahu manfaatnya. Kenapa orang suka mengumpulkan uang daripada daun? Karena tahu kegunaannya. Sakunya dipenuhi daun, gak ada manfaatnya. Tapi kalau uang ada, maka beda semangatnya. Nah ini, maka mengetahui manfaat, kegunaan, keutamaan, mempelajari agama Islam ini sangat perlu kita pelajari. Akan menjadikan kita semangat untuk mempelajari agama Allah, semangat untuk mengamalkannya. Nah ini. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, seorang yang betul-betul memahami keutamaan agama Islam
akan menjadikan dia menggunakan akalnya, akan menjadikan dia untuk berpikir. Ayat yang terakhir Allah Subhanahu wa taala turunkan apa? Surat berapa? Surat Al-Maidah ayat 3. Barakallahu fiik. Insyaallah. Di situ kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu, aku cukupkan atasmu nikmatku, dan aku ridho agama Islam sebagai agamamu. Ketika turun ayat ini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini diantara ayat-ayat yang terakhir turun, yaitu pada waktu haji wada, yang Nabi tidak tinggal kecuali sekitar 2 bulan kurang sedikit, 50-an hari setelah itu Nabi wafat. Dijelaskan oleh para ulama, setelah turunnya ayat ini tidak ada lagi penjelasan ayat yang menerangkan halalnya sesuatu dan haramnya sesuatu. Maka kalau kita baca tafsirnya Al-Imam Ibnu Katsir, dengan turunnya ayat ini tidak ada sesuatu yang halal kecuali sudah Allah halalkan, tidak ada satu yang haram kecuali sudah diharamkan, tidak ada kebaikan kecuali sudah diperintahkan, tidak ada kejelekan kecuali sudah dilarang. Sempurna atau enggak sempurna? Sempurna. Orang yang mengetahui, memahami keutamaan dinul Islam, dia tidak akan melirik, tidak akan tertarik dengan perkara-perkara yang baru, bid'ah. Karena agama telah sempurna. Semua yang halal sudah diterangkan, yang haram sudah dilarang, yang baik sudah diperintahkan, yang jelek sudah dilarang. Butuh apa lagi? Nah, ini nggak ada butuhnya. Maka orang yang memahami hakikat dinul Islam tidak akan tertarik, tidak akan apa? Mau mengamalkan bid'ah. Maka di antara sebab kenapa bid'ah itu tersebar, kebanyakan kaum muslimin tidak memahami hakikat dan keutamaan agama Islam. Nah, ini sampai Imam Malik mengatakan, "Fama lam yakun yauma idin dinan lam yakunil yauma dinan." Hari yang dimana turunnya ayat ini bukan termasuk agama, maka pada masa beliau Imam Malik juga bukan termasuk agama sampai yaumul kiamat. Agama telah sempurna, tidak butuh ditambah. Nah ini, dan inilah satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian perkara yang kelima di antara keutamaan yang hendaknya kita perhatikan, hendaknya kita ketahui, yang akan mengokohkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan penghalang, menjadikan perisai seorang terjatuh ke dalam apa? Kebid'ahan, kemaksiatan, dan dosa-dosa. Nah ini menjadikan seorang apa? Terhalang. Jadi semua kejelekan, karena semua kebaikan sudah diperintahkan, semua yang jelek sudah apa? Dilarang. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini kita akan membahas tentang keutamaan dinul Islam dan apa yang disampaikan di sini oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah taala adalah diantara kebiasaan para ulama, dan ini diantara ketenteraman ketika kita mempelajari agama Allah dengan pemahaman yang benar. Maka kita akan dapati apa yang disampaikan oleh para ulama, apa yang disusun oleh mereka rahimahumullah, itu adalah dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Dijelaskan maknanya,
Tidak ada di sana pendapat-pendapat orang. Tidak ada di sana hasil-hasil renungan atau hasil-hasil mimpi yang tidak jelas. Tidak ada. Adanya ayat Allah, hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka disinilah kita rasakan seorang ketika mengenal sunnah, mempelajari agama Allah dengan benar, tentram ngaji kita ini. Semakin kita mempelajari agama Allah, semakin kita tahu dibacakan ayat Allah sesuai dengan ayat Allah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Jadi ketika kita membahas sebuah perkara, dibacakan ayat Allah, tentram, ini dasarnya. Dibacakan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini tonggaknya, ini landasannya. Nah ini, maka ini yang menjadi kebiasaan para ulama. Jadi muallif rahimahullah taala semua At-Tamimi di sini juga tidak menjelaskan atau menyusun perkara-perkara yang tidak perlu. Tapi yang beliau susun adalah ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, beliau mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan dengannya, kepadanya kami mohon pertolongan. Jadi para ulama ketika memulai kitab-kitabnya dengan bismillah, mereka kebanyakan atau hampir semua kitab-kitab para ulama dimulai dengan bismillah. Karena di sini adalah dalam rangka bertabarruk, meminta berkah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahwasanya dimulai ini dengan bismillah adalah karena mengikuti, mencontoh Al-Qur'an, di mana dari 114 surat 113 diantaranya semua dimulai dengan bismillah, kecuali satu surat, yaitu surat At-Taubah atau Al-Bara'ah. Maka di situ. Kemudian juga sunnah Nabi SAW, Nabi mencontohkan dalam kitab-kitab mereka, kitab-kitab Rasulullah SAW maksudnya, memulai dengan bismillah. Dan juga di sini dalam rangka dimulai dengan bismillah, kalau dinampakkan dengan menyebut nama Allah, aku menulis. Lihat ketika kita dalam doa-doa kita, mau makan, mau menyembelih, mau masuk kamar kecil, semuanya dimulai dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bihi nasta'in, dan hanya kepadanya kita mohon pertolongan. Karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita ini meskipun sehat, kuat, masih muda, kita tidak akan mungkin bisa duduk di sini. Tidak mungkin kita bisa duduk di sini, bisa mempelajari agama Allah. Tidak mungkin kita bisa sholat, tidak mungkin kita bisa membaca kitab Allah atau kitab-kitab yang lain, kecuali karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita diperintahkan untuk selalu memohon pertolongan kepada Allah. Kita keluar rumah tadi mau berangkat ke sini, bismillah, tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Karena dengan itu kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu kita harus mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hakikatnya kita ini semuanya tidak ada terkecuali tidak bisa melakukan perbuatan amal sekecil apapun tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini, maka kita harus bersandar kepada Allah Subhanahu, sampai kita bisa melakukan ibadah dengan baik, sholat, menuntut ilmu, dan seterusnya, semuanya dari pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang hal ini. Dalam surat Nur ayat 21 Allah mengatakan, menjelaskan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada." Maka seandainya bukan karena keutamaan dari Allah, seandainya bukan karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, wa rahmatuhu, dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, ma zaka minkum min ahadin, maka tidak ada salah seorang di antara kalian yang disucikan, ditolong bisa mengamalkan amal soleh, bisa meninggalkan maksiat. Semuanya hanya karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini harus kita sadari. Maka dengan itu selalu kita dalam solat-solat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan dalam hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, di antara pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi dahului ketika memberi wasiat ini kepada Mu'adz bin Jabal, beliau mengatakan, "Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, inni uhibbuka fillah. Sesungguhnya aku mencintaimu karena Allah. La tada'anna fi duburi kulli salatin antakulu." Maka karena aku mencintaimu karena Allah, kata Nabi, maka Nabi berpesan, jangan pernah engkau tinggalkan wahai Mu'adz setiap selesai sholat untuk mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, berilah tolong dan bantulah aku untuk selalu mengingatmu, mensyukuri nikmat-nikmatmu, dan memperbaiki ibadahku. Semuanya karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Ada Nisa, silakan azan terlebih dahulu. Baik. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tadi perlunya kita memahami akan lemahnya diri kita. Maka kita sangat butuh bantuan, sangat butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sangat perlu bagi kita untuk terus memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Mu'adz bin Jabal diwasiati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Mu'adz, la tada'anna fi duburi kulli salatin." Wahai Mu'adz, jangan pernah engkau tinggalkan setiap selesai salat untuk memohon kepada Allah. Allahumma a'inni, ya Allah, tolong dan bantulah aku ala dzikrika, untuk bisa selalu ingat kepadamu, wa syukrika, untuk selalu bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan untuk selalu bisa memperbaiki ibadah kepadamu. Maka ini. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, setelah di sini kebiasaan para ulama memulai dengan bismillah, kemudian memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengakui kekurangan dan kelemahan kita. Kemudian saya menyebutkan bab fadlul Islam. Kita mulai dengan membaca bab tentang keutamaan Islam. Di sini disebutkan fadlul Islam. Mungkin kalau dalam bahasa Indonesia tidak ada masalah. Keutamaan Islam itu sudah menunjukkan nggak harus satu dikatakan keutamaan Islam cukup, 2 juga bisa, 3 atau bisa. Tapi di sini disebutkan fadlul Islam itu kalau dalam bahasa Arab susunannya adalah susunan mufrad. Mufrad itu 1, kemudian disandarkan kepada Islam. Fadl itu keutamaan, Islam agama Islam. Kata yang menunjukkan satu mufrad
disandarkan kepada kata atau isim yang lain, itu memberi faidah apa? Jamak, yang artinya keutamaan Islam. Maka Islam itu memiliki keutamaan yang sangat banyak. Yang sangat apa? Banyak. Sebagaimana ayat Allah dalam surat Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Maka dengan nikmat Rabbmu, maka hendaknya engkau ceritakan. Disebutkan di sini dengan nikmat Rabbmu. Apa nikmat Allah cuma satu? Banyak sekali. Nggak bisa kita hitung, nggak bisa kita kira-kira. Nah ini perlu difahami. Maka nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala berupa nikmat Islam adalah nikmat yang paling besar. Maka mengetahui ini, keutamaan dinul Islam adalah perkara yang sangat bermanfaat, sangat apa? Baik bagi seorang muslim maupun bagi para thalabatul ilm, bagi orang-orang yang sedang mempelajari agama Islam. Karena dengan mempelajari dan mengetahui hal ini akan menumbuhkan semangat untuk mempelajari agama Islam. Baik. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau membawakan ayat Allah tadi sebagaimana dalam surat Al-Maidah, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Dan Islam adalah satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Innad dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah adalah agama Islam. Dalam surat Al-Imran ayat 19. Demikian juga dalam surat Al-Imran ayat 85. Allah katakan wa may yabtaghi ghairal islami dinan falayuqbala minhu. Siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar itu, wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan dia di akhirat menjadi orang-orang yang rugi. Maka yang perlu diperhatikan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama, Allah tidak akan pernah menerima, tidak akan pernah ridho agama selain Islam. Inna dina indallahil Islam wa raditu lakumul Islama dina wa may yabtaghi ghairil Islam fala yuqbala minhu. Lalu timbul pertanyaan, misalkan Islam yang mana? Islam itu bermacam-macam. Ada yang sholatnya aja beda-beda, macam-macam. Kalau kita itu sekarang mesti ditanya, kok jenggotnya panjang, aliran mana? Celananya cingkrang, ikut aliran yang mana? Ini keliru kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam yang dimaksud di sini adalah Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam yang telah diamalkan, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Islam yang betul-betul akhir ayat yang Allah turunkan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Maka dijelaskan para ulama, Islam yang bagaimana? Islam itu maknanya apa? Islam itu artinya istislamu lillahi bitauhid. Orang Islam itu adalah tunduk, berserah diri kepada Allah. Bukan dengan semua ibadah, tapi bitauhid, dengan memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu baru Islam. Kalau Islam kemudian beribadah kepada Allah,
minta kepada Allah, juga minta kepada penunggu kampung, minta kepada ini dan itu. Lewat jalan yang sepi, kalau nggak ngebel pecah ban. Bel apa enggak ini? Nah, pilih bel apa pilih pecah ban? Macam-macam seorang. Nah, dari sana Pak kuburan tengah sawah, katanya kalau lewat situ harus pencet bel. Kalau nggak pencet bel, kalau nggak lampunya mati, pecah bannya. Masya Allah lah ini. Baik. Maka istislamu lillahi bitauhid. Islam yang di sini yang diridhai oleh Allah adalah berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah. Kemudian menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kenal Pak di sana, Islam. Orangnya Islam, tapi nggak pernah sholat. Sholat nggak ngerti. Ada orang Islam dari kecil sampai 60 tahun nggak bisa baca Quran. Lah kitabnya apa? Masya Allah. Maka di sini perlu mengetahui istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Betul-betul berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang berbuat syirik. Ada orang Islam sholatnya rajin, temannya dukun. Repot. Bahkan musim hujan sekarang temannya pawang hujan. Meskipun selesai menolak hujan, pulang juga masih kehujanan. Tetap dilakukan, Masya Allah. Maka berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba perhatikan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menceritakan Imamul Anbiya, Abul Anbiya wa Imamul Muwahhidin, bapaknya para nabi, pemimpinnya orang-orang yang bertauhid, bagaimana berserah dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ceritakan tentang Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam dalam surat Al-Baqarah ya. Ketika Allah mengatakan idz qala lahu rabbuhu aslim, maka ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Ibrahim aslim, berserah dirilah engkau kepada Allah, apa yang beliau lakukan? Qala aslamtu li rabbil alamin, aku berserah diri kepada Allah. Maksudnya berserah diri apa? Apa yang Allah perintahkan dilakukan. Sekarang orang itu kan kebalik. Maka sampai dibuat tren, kalau mau cari perhatian orang, suruh nengok, jangan perintahkan nengok. Jangan tengok kiri, kan tengok semua. Jangan tengok kanan, tengok kanan semuanya. Karena ini jadi seolah-olah jadi apa? Di antara perkara yang salah, apa yang diperintahkan ditinggalkan, yang dilarang justru dikerjakan. Nah ini, coba perhatikan ketika Allah mengatakan idz qala lahu rabbuhu aslim. Ketika Allah mengatakan kepada Nabi Ibrahim, berserah dirilah kepada Allah, langsung saat itu juga aslamtu li rabbil alamin, aku berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Segera. Maka orang mukmin itu kalau dibacakan ayat Allah, dibacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang mereka katakan? Sami'na wa ata'na. Sekarang orang-orang itu kan Masya Allah, milih-milih belajar agama Islam itu kayak milih menu di restoran. Dijejer mana yang
sesuai selera diambil, yang nggak sesuai nggak diambil. Nah, ini keliru di antara perkara yang salah dalam beragama seperti itu. Ini dari mana datangnya? Ketika orang itu tidak mengetahui keutamaan agama Islam, tidak mengetahui bahwasanya apa yang Allah perintahkan pasti membawa kebaikan, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, ini perlu kita perhatikan. Maka orang-orang yang beriman ketika dikatakan qala Allah wa qala Rasul, langsung taati, laksanakan, jalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini Islam. Istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah. Setelah berserah diri kepada Allah dengan memurnikan ibadah hanya kepada Allah, menjalankan ketaatan kepada Allah, ketika diperintahkan dijalankan, meskipun kadang-kadang tidak sesuai dengan keinginan kita. Karena Allahu a'lamu wa antum la ta'lamun. Sebagaimana ketika Allah perintahkan kaum muslimin untuk berjihad, Allah katakan apa? Asa antakrahu syai'an fa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi apa yang kalian benci itu baik bagi kalian, dan bisa jadi apa yang kalian sukai itu jelek bagi kalian. Apa Allah katakan? Allahu a'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu, kalian tidak tahu. Maka apa yang Allah syariatkan, Islam itu Allah jadikan sebagai jalan keselamatan, satu jalan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Maka setiap yang Allah perintahkan pasti membawa kebaikan. Nah, ini yang harus kita lakukan. Nah, ini. Baik. Jadi Islam yang dimaksud di sini, yang memiliki keutamaan yang begitu besar, yang begitu banyak, adalah Islam yang dibawa dan diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang didasari dengan qala Allah wa qala ar-Rasul. Baik. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kita membaca lafaz Islam, banyak sekali di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pemutlakan makna Islam dan makna iman. Ini kan sering digandengkan, ya. Ketika Allah mengatakan kullam tuslimu, ketika orang-orang mengatakan qalu amanna, mereka mengatakan kami telah beriman. Katakan ya Rasulullah, kul lan tu'minu walakin qulu aslamna. Jangan kalian katakan kalian telah beriman, tapi katakan kalian telah apa? Islam. Jadi Islam dan iman dalam konteks yang ada di dalam Al-Quran dan dari Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini ada dua bentuk. Ada dua bentuk. Kadang-kadang Islam disebut sendiri, kadang-kadang iman juga disebut sendiri. Kadang-kadang Islam dibarengkan dengan iman, kadang-kadang iman juga dibarengkan dengan Islam. Maka ini memiliki makna yang berbeda. Diterangkan oleh para ulama bahwasanya makna Islam ketika disebut dengan sendiri, maka Islam itu mencakup iman. Seperti Allah katakan innad dina indallahil Islam. Agama yang dicintai, yang diridhoi oleh Allah adalah agama Islam. Mencakup iman atau tidak? Mencakup iman. Wa raditu lakumul Islam Madinah. Nah, ini mencakup seluruhnya. Tapi kalau disebutkan bersamaan, ini iman memiliki arti sendiri, Islam memiliki makna sendiri. Islam artinya amalan-amalan yang dohir,
Maka lihat rukun Islam. Apa saja rukun Islam? Pertama apa? Syahadat. Boleh nggak orang syahadat nggak ngomong? Suruh syahadat tapi diem aja. Sah atau nggak sah? Nggak sah. Harus diucapkan. Nampak atau nggak nampak berarti? Nampak. Kemudian yang kedua apa? Sholat. Ada nggak orang sholat nggak kelihatan? Karena sholat itu dohir apa batin? Dohir. Maka dari rukunnya kelihatan. Dijelaskan para Islam itu adalah amalan-amalan yang dohir. Adapun iman, antuk minabillah. Ya kan rukunnya beriman kepada Allah. Ada yang pernah lihat Allah? Gimana bentuknya iman kepada Allah itu? Mesti diungkapkan dengan amalan hati. Beriman kepada malaikat. Beriman kepada apa? Kitab-kitab. Iman itu amalan apa? Hati. Membenarkan. Maka iman itu adalah amalan-amalan hati kalau digabungkan. Tapi kalau disebutkan iman, iman juga mencakup Islam. Disebutkan Islam, Islam mencakup iman. Ini. Maka seperti Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Jami'ul Ulumi wal Hikam, beliau mengatakan inna minal asma. Di sana ada beberapa nama-nama yang mencakup nama-nama yang banyak, seperti fakir dengan miskin. Di antaranya muslim dengan mukmin, kufur dengan syirik, atau juga apa? Albir wat taqwa. Bir, beramal kebaikan, dan takwa. Ini juga ketika digabungkan punya makna masing-masing. Tetapi ketika dikatakan albir mencakup makna takwa, dikatakan takwa sendiri mencakup makna apa? Albir. Demikian juga al-fakir dan juga apa? Al-miskin. Tapi ketika digabungkan satu dengan yang lain, masing-masing punya apa? Makna. Sebagian ulama lain mengatakan ini ibaratnya kalau orang talabul ilm mengatakan idza ijtama'a iftaraqa, idza iftaraqa ijtama'a. Kalau disebutkan berbeda, Islam mencakup iman. Kalau disebutkan bersama, iman dan Islam masing-masing punya apa? Makna. Islam amalan yang dohir, iman amalan yang batin. Maka kalau dibuat lingkaran, itu ada 3 lingkaran. Lingkaran kecil, lebih gede lagi, lebih gede lagi. Nah, ini perlu diperhatikan. Baik, masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti penjelasan hal ini yang sangat jelas dalam hadis Jibril. Hadis Jibril. Ketika malaikat Jibril, hadis ini disebut hadis Jibril kenapa? Karena hadis ini berkaitan dengan datangnya malaikat Jibril menemui Nabi SAW, kemudian bertanya tentang Islam, terus iman, terus apa? Ihsan. Nah, terus ihsan. Maka ketika Nabi SAW ditanya tentang tersebut, yang ini hadis ini sangat agung. Bagi thalabul ilm harus hafal. Sudah hafal semuanya insyaallah ya? Dalam proses Pak insyaallah ya. Karena ini hadis ini dijelaskan para ulama, ini adalah ummus sunnah. Sebagaimana surat Al-Fatihah itu dikatakan ummul kitab, karena kandungan Al-Quran secara keseluruhannya tercantum di dalam suratul Fatihah. Kalau hadis Jibril, ketika Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW, bertanya tentang Islam, iman, ihsan, dikatakan ummus sunnah, karena hampir semua permasalahan dan hukum-hukum dalam sunnah terkumpul dalam hadis ini. Maka dalam hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah ya,
Di antara kitab hadis yang kecil yang dinasihatkan para ulama, para thalabul ilm untuk menghafalnya, hadis yang kedua ini. Ya kan? Hadis yang pertama tentang apa? Niat. Hadis yang kedua tentang apa? Islam, iman, dan ihsan. Nah ini. Baik, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Jadi Islam adalah agama atau satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Islam yang dimaksud di sini adalah Islam yang dibawa, diajarkan, dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berkaitan dengan keutamaan Islam atau kesempurnaan Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadisnya Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mengatakan, menjelaskan tentang keutamaan fadilah daripada apa? Agama Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mislakun wa misla ahli kitab wa misla ahli kitabain kama sali rajulin istajara ujara'ah. Permisalan dan keutamaan kalian, ini permisalan yang menggambarkan keutamaan Islam. Permisalan keutamaan kalian dan ahli kitabain, dua ahli kitab. Siapa di sini? Ahli kitab ada dua. Siapa? Yahudi dan Nasrani. Kata Nabi, kamisli rajulin istajara ujara. Seperti seorang yang mempekerjakan beberapa orang atau 3 orang pekerja. Ada seorang punya 3 karyawan. Karyawannya 3 shift. 3 shift. 1 orang shift pertama Yahudi, shift kedua Nasrani, ya, shift yang ketiga Muslim. Maka seorang tadi mengatakan, faqala man ya'malu li min ghadwatin ila nisfin nahar ala qirat. Siapa di antara kalian yang mau bekerja min ghadwatin, dari pagi, waktu kerja jam 7 ya, jam setengah 8 kalau bagi kita, ila nisfin nahar, sampai menjelang duhur. Kalau kita katakan setengah hari. Ala qirat, dengan upah, dengan bayaran 1 qirat. 1 qirat, katakanlah mungkin kita katakan gaji 1 bulan 1 juta, enak bulat, dibayar 1 juta. Fa'amilatil yahud, maka diambillah kerja atau amal, kesempatan untuk beramal dari sejak pagi sampai tengah hari oleh siapa? Orang Yahudi, dengan bayaran 1 qirat, 1 juta katakan misalkan, sebagai contoh saja. Summa qala, kemudian orang tadi mengatakan lagi, man ya'malu li min nisfin nahar ila salatil asri ala qirat. Siapa yang mau lagi bekerja mulai tengah hari pada duhur sampai asar dengan upah 1 qirat, sama 1 juta. Fa'amilatin nasara, maka inilah kesempatan yang Allah berikan kepada orang-orang Nasrani.
lebih singkat mereka. Tapi upahnya sama-sama 1 kilo. Kemudian summa qala man ya'malu li min salatil asri ila an taghiba syamsu ala qiratain. Siapa di antara kalian yang mau bekerja beramal dari habis asar sampai semenjelang maghrib, upahnya apa? Ala qiratain, 2 qirot. Kalau 1 qirot tadi 1 juta, berarti upahnya berapa? 2 juta. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa antum hum, dan itulah kalian kaum muslimin. Kerjanya paling singkat, waktunya paling enak. Panas sama gak panas ini? Gak panas. Tapi upahnya 2 kali lipat. Ini diantara keutamaan Islam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, faqadibat al-yahudu wan nasara. Maka orang-orang Yahudi mendengar ini marah, enggak terima mereka. Wa qalu ma lana aktsaru amalan wa aqallu ajran. Bagaimana mungkin kita ini amalnya banyak, kerjaannya yang harus dikerjakan banyak, tapi gajinya kecil. Qala hal naqastum min haqqikum syai'an. Coba sekarang ditanya lagi, apa hak kalian dikurangi? Kan tadi perjanjian, siapa yang mau beramal dari pagi sampai tengah hari, upahnya 1 qirot. Yahudi ambil. Setengah hari, bada duhur sampai asar 1 qirot. Dia ambil orang Nasrani. Kemudian orang mukmin beramal dari ba'da al-asr ila an taghibas syams, sampai menjelang maghrib. Kemudian qalula, ketika dikatakan apa hak kalian ada yang belum disampaikan? Apa hak kalian terkurangi? Mereka mengatakan la. Kemudian Rasulullah mengatakan qala dzalika fadli utituhu man asya. Itulah keutamaanku, keutamaan kaum muslimin, keutamaan kita. Utituhu ala may yasha, yang diberikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka masya Allah ya, kalau kita sadari ini. Jadi tadi di awal kita sampaikan, kita itu diperintahkan hidup di dunia ini kalau dalam masalah bersikap, berjalan, yang paling dicintai oleh Allah adalah dengan cara apa? Hani'an. Tapi ketika beramal soleh apa? Bersegera. Karena kesempatannya terbatas. Tetapi bersama dengan itu, memang keutamaan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, kepada kaum muslimin, masya Allah, sangat besar, sangat banyak. Di antaranya coba kita perhatikan hadis ini. Ini yang saya ini cuma baca, bukan ngarang ya. Baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Masya Allah. Keutamaan kita itu diberi kesempatan, diberi waktu oleh Allah beramal sedikit, waktunya sedikit, tapi keutamaannya masya Allah. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan antumul akhirun, kalian itu umat yang paling akhir, wal awwaluna yaumal qiyamah, dan kalian yang pertama kali akan masuk surga nanti pada yaumul qiyamah. Masya Allah, apa enggak karunia yang subhanallah, yang patut kita terus hadirkan. Ini nikmat yang betul-betul paling besar yang Allah berikan kepada kita. Bahkan kadang-kadang kita apa? Enggak minta. Mulai kapan Pak masuk Islam? Sejak kecil. Ya? Sejak kecil. Apalagi adik-adik ya, diberikan, setelah diberikan nikmat Islam, diberikan kesempatan oleh Allah untuk mempelajari agama Islam. Untuk mempelajari agama Islam, ini kesempatan dan fadilah yang sangat besar yang hendaknya kita syukuri.
kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Taibasir muslimin rahimani wa rahimakumullah, wa azani Allahu wa iyyakum jami'an. Itu insyaallah yang kita bahas, beberapa keutamaan tentang keutamaan dinul Islam sedikit. Mudah-mudahan menambah ilmu dan wawasan bagi kita semuanya. Kita sekedar membaca, dan sekali lagi kita duduk di sini di depan antum semuanya, bukan kita yang paling pinter, bukan kita yang paling baik, bukan. Kita itu hanya berbeda kesempatan. Qadarullah, Allah tentukan ana belajar duluan daripada antum. Besok jadi, atau mungkin setahun, atau mungkin 10 tahun kemudian saya yang harus duduk di belakang, adik-adik mungkin yang harus duduk di depan. Begitulah hidup. Kita harus sadari semuanya juga hanya dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang lebih mulia di antara kita kecuali dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Sebelum kita tutup, ada beberapa pertanyaan. Kalau pertanyaannya mudah, insya Allah kita jawab. Kalau sulit, jawabannya lebih mudah. Allahu a'lam. Ya. Jawabannya Allahu a'lam kalau pertanyaannya sulit. Tapi pertanyaan pertama, Ustaz, bagaimana hukumnya sebagai makmum yang mendapati imam yang sholat bacaannya rusak? Masya Allah. Gak tahu ini rusaknya ada bengkelnya atau enggak ini ya. Mudah-mudahan rusaknya masih apa? Bisa diperbaiki. Taib. Allah alam shawab. Jadi ya, diantara amal ibadah yang paling utama dan yang pertama kali akan dihisab pada yaumul qiyamah adalah sholat. Bahkan menjadi ukuran tolak ukur seorang itu baik atau tidak itu memang sholatnya. Maka memang selayaknya bagi kaum muslimin untuk memperhatikan sholat-sholat kita. Lalu bagaimana ketika kita mendatangi sebuah masjid yang imamnya bacaannya kurang bagus? Allah alam bisawab, ya upayakan mungkin kita kalau memiliki kemampuan ya kita perbaiki. Kita perbaiki, tidak harus orang tersebut yang kita ajari, bisa jadi anak-anak mereka, bisa jadi adalah putra-putri mereka yang nantinya sepeninggal mereka akan merubah bacaan ini menjadi apa? Bagus. Karena biasanya kalau sudah jadi imam diajari repot ngajarinya. Karena biasanya ini sudah ngajari, ini mau diajari suruh ngulang dari Iqra satu lagi, repot. Maka yang paling bagus diajarkan, misalkan di lingkungan kita bisa setiap teman-teman kita buka TPA, ajari anak-anak mereka. Nanti mereka juga akan tahu, wah ternyata bacaan kita masih banyak yang salah. Ada yang generasi muda kita mungkin setelah 5-10 tahun bacaannya bagus, hafalannya juga bagus, insya Allah akan bisa. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memperbaiki sholat-sholat kita semuanya. Amin. Baik. Kemudian yang kedua, tentang pertanyaan dari hadisnya Mu'ad. Bagaimana atau seperti apa sih bentuk cinta karena Allah? Tolong jelaskan, insyaallah. Cinta itu nggak kelihatan, tapi punya apa? Pengaruh dan bisa merubah suasana. Orang bilang kalau cinta singkong goreng bisa berasa coklat, ya. Yang jelas Allah alam shawab, cinta kepada Allah atau cinta karena Allah, ketika itu kita melakukan perbuatan itu dilandasi cinta karena Allah, bahwa semua yang kita inginkan adalah demi mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika cinta itu karena Allah kepada seseorang, maka kita upayakan persahabatan dan kecintaan kita kepadanya adalah bukan sekedar persahabatan di dunia atau kecintaan di dunia yang sebentar, tapi bagaimana cinta karena Allah tadi betul-betul bisa bukan hanya di dunia tapi sampai surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan
innalladzina amanu wa amilus solihat sayaj'aluhumur rahmanu wuddah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah akan jadikan di antara mereka cinta. Ketika cinta yang sebenarnya itu ketika ada saudara kita yang salah, kalau betul-betul kita cinta, dibenarkan. Meskipun kadang agak sedikit sakit, tapi itulah saudara yang sebenarnya. Justru musuh dalam selimut itu ketika mengetahui saudaranya salah, malah kemudian apa? Tidak dibenarkan. Kita ibaratkan ini jurang, saudara kita ini buta, selangkah lagi mau masuk jurang. Apa? Dia mau semangat, mau langkah selangkah lagi. Kalau kita betul-betul cinta karena dia atau cinta kepadanya karena Allah, tentu kita apa? Akan mencegahnya menuju kebinasaan. Itu kebinasaan dunia yang berujung dengan kematian. Bagaimana kalau jurang itu adalah jurang neraka? Maka kadang-kadang cintanya karena Allah orang tua, cintanya karena Allah kepada anak-anaknya, meskipun mereka nggak suka berpisah dengan anaknya, ngelihat kondisinya pesantren, makanannya seperti itu, tempat tidurnya seperti itu, tapi karena cinta kepada Allah, itu semuanya dikorbankan demi mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktunya bangun subuh misalkan, lihat anaknya tidur, istrinya tidur, dibangunkan nggak tega, tapi dibangunkan, tentu dengan cara yang baik. Kalau memang sakit atau kalau memang capek betul ya, nggak apa-apa, tapi tetap kita apa? Bangunkan. Demikian seterusnya. Cinta karena Allah akan terus dipraktekkan dalam rangka mencari dan mendapatkan kebahagiaan, kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Insyaallah pertanyaan yang terakhir, Ustaz mohon nasihatnya sama-sama kita ya. Nasihat bagi kita semuanya. Bagaimana adab seorang dai dalam menyampaikan dakwah yang mulia ini? Masya Allah. Pertama, seorang dai itu harus belajar. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Namanya menyampaikan agama Allah itu bukan menyampaikan keinginan kita. Jadi seorang dai atau seorang yang menyampaikan agama Allah bukan cari pengikut, bukan cari pendukung, tapi dia berupaya mengambil bagian dalam rangka menolong agama Allah. Karena kita ini nggak ada gunanya, nggak ada faidahnya kalau kita tidak ada andil untuk menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. In tansurullaha yansurkum. Kalau kalian menolong agama Allah, maka kalian akan ditolong. Adapun cara menasihatinya atau menyampaikannya, pertama dengan hikmah, dengan ilmu. Maka Allah katakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dengan cara yang hikmah. Dijelaskan hikmah itu ya dengan bijaksana, dengan ilmu, dengan mengetahui kondisi, mengetahui situasi, dan seterusnya. Kalau orangnya nggak bisa bahasa Arab, nggak harus disampaikan bahasa Arab. Kalau disampaikan bahasa Arab, dibaca, diterjemahkan biar paham. Bukan dibaca Arabnya lagi biar orang longo, kelihatan paling pinter. Nggak harus. Nah, jadi melihat hikmah. Wal mau'izatil hasanah. Dan ada dengan cara nasihat yang baik. Dijelaskan bahwa mau'izatil hasanah itu adalah dengan menyebutkan fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan. Di antaranya dengan menyebutkan keutamaan Islam. Menjadi seorang tergugah. Masya Allah, Allah berikan nikmat Islam kepada kita 50 tahun. Tapi kok kita tidak pernah merasa dan menganggap itu nikmat yang paling besar. Dan seterusnya. Kemudian bisa juga dengan apa? Tarhib wa tarhib, juga dengan cara ancaman. Misalkan menjelaskan syirik, menjelaskan bid'ah, dijelaskan bahayanya. Maka Dulu Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala mengatakan akan terlepas tali Islam itu urwatan, satu ikat demi satu ikat, idza nasa'a fil Islam, apabila tumbuh dalam Islam itu jilun, satu generasi la ya'riful jahiliyah, yang tidak mengetahui perkara-perkara jahiliyah, tidak tahu kemungkaran. Maka Islam itu dijelaskan kebaikan untuk dilakukan,
dijelaskan kemungkaran untuk ditinggalkan. Maka ada namanya anjuran, ada namanya apa? Ancaman. Supaya apa? Takut. Karena orang itu berbeda-beda kondisi dan keadaannya. Maka di sini perlunya yang pertama kali adalah dengan cara terus kita belajar, terus kita berilmu. Belajar itu enggak pandang umur. Bahkan di antara penjelasan para ulama yang pernah kita baca, ketika kita diberikan oleh Allah nikmat untuk duduk di salah satu taman daripada taman-taman surga, diberikan kemudian untuk menuntut ilmu, terus tapaki di situ sampai Allah tentukan kita nggak bisa di situ. Karena itu di antara sebab yang akan menjadikan kita dimudahkan oleh Allah untuk menuju surga. Bukankah kita dengar, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalan menuntut surga. Apa menuju surga? Dikatakan Syekh Utsaimin mengatakan orang akan mendapatkan kemudahan jalan menuju surga melalui dan mulai dia menempuh cara, menempuh jalan, menempuh upaya yang terkecil dalam rangka menuntut ilmu. Bagaimana lagi kemudian berjalan, hujan misalkan, malam, jarak yang tidak pendek, setiap langkahnya insya Allah mendapatkan kebaikan dan menjadi sebab Allah mudahkan langkah kita menuju surga. Nah, jadi semoga kita kumpulnya di salah satu taman dari taman-taman surga di sini menjadi sebab kita bisa kumpul nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Namun di sini seorang dai yang menyampaikan dakwah mulia, namun dia tidak memahami adab dan menyampaikan, dan juga dikarenakan su'ul akhlak yang membuat dakwahnya menjadi orang yang didakwai menjadi antipati dalam dakwah. Jazakallahu khairan. Baik. Adapun kita ini, Bu, Pak, kaum muslimin, saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini semuanya penuh kekurangan. Kita menyampaikan kadang diupayakan dipilih dengan bahasa, dengan cara yang paling baik, paling mudah, paling santun, tetapi kadang kita ini banyak terbatas. Maka adapun ketika ada orang yang menyampaikan mungkin dengan, kalau ustadz mungkin ada ustadz yang galak misalkan ya, padahal enggak ada ustadz galak itu, cuman dia belum bisa lembut cara menyampaikannya. Ya kita maklumi, mungkin memang suaranya, volumenya gede gitu, susah untuk dikecilkan. Ya kita maklumi. Dan kita ini kan yang kita berhusnudzon, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Baik. Allah alam bisawab, itu insyaallah yang kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Allah alam bisawab, kurang dan lebihnya mohon maaf. Apa yang kita sampaikan benar datangnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Ada salah, kurang dan keliru itu dari sedikitnya ilmu kita dan dari syaitan. Allah alam bisawab. Kita akhiri wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.